Jadi kalau bicara soal amplop, memang sekarang lebih gawat, Bang. Apalagi di tengah ada dua faktor yang kulihat ini. Faktornya pertama, disrupsi teknologi yang membuat banyak media-media mainstream jatuh, hancur. Media-media mainstream kemudian melakukan PHK, bahkan tidak menggaji wartawannya. Kalaupun menggaji, dipotong gajinya. Sekarang ini ya, termasuk di Medan, di Sumatera Utara, koran-koran itu sudah seperti itu. Lalu ada pula pandemi COVID. Waduh, semakin bahaya. Akhirnya apa? Banyak wartawan-wartawan itu cari uangnya keluar. Cari ke... Nah, itu dia. Memang pemerintah pernah melakukan yang namanya fellowship, seperti Dewan Pers pernah juga memberi fellowship, diseleksi lah wartawan yang mendapat fellowship yang memberitakan COVID, misalnya kerjasama dengan pemerintah badannya apa kemarin itu, lalu itu dikasih setiap bulan dikasih sekian dengan berita jumlahnya sekian. Nah itu yang apa ya, yang legal lah, yang halal. Tapi di luar itu banyak sekali, Bang, karena jumlah wartawan juga semakin lama semakin banyak dengan banyaknya media online. Bayangkan sekarang di Indonesia ada 47.000 media online. Kalau di Sumut ada 5.000 saja, masing-masing wartawannya 5. Jadi gimana itu? Jadi seperti itu lah, Bang. Itu belum lagi wartawan di media mainstream. Jadi fenomena amplop itu sudah semakin terbuka sekarang jadinya gitu. Jadi ada kesalahan media juga. Saya potong ya. Anda kan mengatakan bahwa tahun 92 sudah mulai berkiprah di bidang kewartawanan kan begitu ya. Pernah nggak punya pengalaman yang artinya ikut terpengaruh dengan ada orang yang mengajak dengan supaya berita itu lebih bagus, diatur sedemikian rupa, kemudian disedekahkan dengan amplop. Ada nggak pernah punya pengalaman seperti itu? Dan apa yang Anda lakukan? Pernah lah, Bang. Semua saya pikir ya kita nggak bisa juga kita menutup-nutupin bahwasanya kita wartawan yang suci, kita wartawan idealis. Saya tidak melihatnya sekarang, tidak ada wartawan yang seperti itu gitu kan. Itu semua yang suci, idealis itu di atas kertas gitu kan. Ya, tapi kan kita orang-orang yang beragama juga gitu kan. Kalau mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Nah, ya artinya temanya itu dirubah atau gimana? Gimana, Bang? Dengan adanya amplop itu membuat kita kan jadi media terus gaya tulisannya ataupun tulisan yang akan diajukan. Iya. Ada memang demikian. Oh, apalagi kalau ada iklannya, Bang. Waduh, makin berubah lebaran itu. Bukan hanya wartawannya, perusahaan medianya pun berubah. Bang Halis, pertanyaan abang bisa aku jawab ya. Ini pengalamanku juga. Pada waktu aku menjadi redaktur dan asisten managing editor di Waspada. Jadi ini kan si Halim masih mencari wartawan yang tidak terima uang itu susah. Aku juga bingung ini. Aku pernah ikut dengan tim Iwan Fals keliling ke Sumatera. Kemudian aku buatlah beritanya. Dan kemudian aku dapat amplop dari Ali Johari kalau nggak salah waktu itu. Oh ya Ali. Wah, bingung aku amplopnya mau kuapain. Ku taruh di laci mejaku. Di samping-samping mejaku semua ini dalam open space itu senior-senior semua. Bingung mau kuapakan ini uang. Aku nggak tahu isinya berapa. Tapi aku menulis Iwan Fals itu karena aku suka, kan begitu. Nah, jadi karena bingung lama, aku datangi salah satu redaktur, tahu salah aku sebut namanya, udah meninggal pula dia. Bang, ini bagaimana bang? Dapat ku uang ini bagaimana amplop? Bang rumah, ya bagaimana? Ya susah ini. Mari amplop kok. Kalau kan tidak dilaci aku kan. Taruh di lacinya. Habis itu siang itu ya ajaknya aku makan. Nah, ini apakah ini satu kode bahwa Anda boleh terima? Nah, kemudian kita bicarakanlah itu. Itu ada Pak Said juga ada masa itu. Kemudian dengan Teruna, Jasa Said, Ibu Ani juga ada. Itu kita rumuskan, Bang. Kalimatnya begini. Susah kita melarang wartawan menerima amplop. Karena kadang-kadang pemberian itu adalah ucapan terima kasih. Bukan jual beli berita. Jadi kalimatnya begini. Anda tidak dilarang menerima amplop. Tetapi tulisan Anda jangan terpengaruh karena uang itu. Anda tetap menulis buruk-buruk, baik-baik.
Ya, gini nih. Soalnya kan kadang-kadang kita mengukur, menilai orang itu. Dia itu seorang baik kalau dia ada memberikan sesuatu pada kita. Nah, itu Itu dia. salah satu. Tapi kalau tak ada, ya itu parah tuh. Tak bisa dipakai itu orang. Katanya begitu. Kadang-kadang kita menilai. Nah, ini aku mau tanya sama ahli budaya nih kan begitu. Apakah persoalan amplop ataupun apa ya dengan kondisi sekarang nih? Wara melihatnya gimana? Kalau saya lihat dari konteks perspektif historis, saya ini kuliah dididik sebagai sejarawan, ada mata kuliah khusus tentang sejarah pers di Indonesia. Oleh karena itu, sejak mahasiswa, saya itu terbiasa disuruh oleh dosen, ya kami mahasiswa disuruh berkaitan dengan topik mata kuliah itu tadi, disuruh mewawancarai orang-orang pers, termasuk tokoh-tokoh tua pers. Saya dekat sekali dengan Pak Muhammad Said. Nah, kita harus bedakan pers di Sumatera Utara seperti dibilang Bang Heri tadi, itu memang kebanyakan akarnya di sini. Oleh karena itu, latar belakang orang-orang pers, wartawan, itu seperti yang saya katakan tadi, hampir semua sejarawan dan sastrawan. Itu dia akarnya. Dan kurun waktu itu sebelum merdeka, mereka ini termotivasi, pers itu dijadikan menjadi alat perjuangan. Ini nanti berubah. Dan oleh karena itu, teman-teman pers juga, ya ketika ulang tahun harian Portibi yang keempat, saya diundang oleh Pemretnya Manahan Lubis. Saya didaulat di situ itu orasi. Itu orang itu merasa saya memberikan sesuatu yang baru dan banyak teman-teman wartawan tidak paham apa pengertian daripada surat kabar itu. Surat kabar itu berasal diterjemahkan dari newspaper. Newspaper. Jadi berita itu sebenarnya itu kita adopsi dari bahasa Inggris. Newspaper. Kertas berita penjuru empat mata angin. News itu kan north, east, south dan west. Apa? West. Newspaper. Jadi dalam bahasa Inggris itu berita itu dijadikan menjadi news. Itulah yang kemudian. Jadi artinya berita-berita dari empat penjuru mata angin. Dan kemudian ini diadopsi menjadi surat kabar. Aku baru tahu kebanyakan dari news itu North, East, West, South ya. Itu dia Bang. Ini hasil dialog saya dengan almarhum Muhammad Said. Dengan Ibu Ani pun saya dekat sejak dari mahasiswa. Sayang kali dia sama saya. Sering dulu saya diajaknya nulis di Waspada. Ya. Tapi ya karena kesibukan yang lain tak pernah saya penuhi permintaan Ibu itu. Dan oleh karena itu Pak Muhammad Said dulu sering saya bawa ke kampus itu ceramah. Tentang pengalaman-pengalaman dia di dunia jurnalistik. Dan dari dia juga yang saya dapat. Ora katanya apa? Kalau kamu nanti satu waktu menjadi wartawan, kamu lagi mengcover gubernur di podium katanya. Setelah kamu catatin semua, kamu olah berita. Jangan kamu anggap nanti itu adalah menjadi headline berita terbit di surat kabar kita besok hari katanya. Jadi biasakan sebelum selesai, jangan kamu tinggalkan tempat itu. Nah, ini belum selesai kamu sudah sok pintar sebagai wartawan, kamu sudah merasa cukup. Pergi lagi kamu ke tempat yang lain. Kamu buat beritanya, kamu sodorkan malam kepada pemimpin redaksi. Berita kamu itu nggak layak untuk terbit. Ya. Kenapa Pak? Aku bilang, kau tinggalkan tempat itu, tak tahu plafon jatuh ditimpanya kepala gubernur katanya. Itulah yang menjadi headline berita besok. Nah, itulah pesan almarhum kepada saya ketika itu. Nah, kurun waktu itu tidak ada wartawan yang mau menerima uang amplop. Ini uang amplop ini terjadi setelah dekade Orde Baru sampai sekarang. Kadang-kadang saya juga maklum. Saya tanya teman-teman wartawan itu, ya setelah selesai press release, ada orang-orang tertentu biasanya itu membagi amplop. Ya kadang-kadang nilainya pun nggak seberapa lah, 100.000, 50.000. Sekarang mungkin udah naik lagi sampai 200 gitu. Kenapa diterima oleh mereka itu? Kadang-kadang ya jujur aja setingkat koran Waspada, Harian Sinar Indonesia Baru, Medan Post. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena saya paham
surat kabar sebelum reformasi itu yang masuk ke istana dari Sumatera Utara, sip, waspada, Medan Pos, ada 5 itu. Kalau saya paham betul karena saya banyak di Sumatera Utara ini diminta tolong oleh teman-teman membangun opini. Ya, opini yang kita bangun itu kalau tidak sampai ke istana, lambat sekali tidak akan jadi. Oleh karena itu, saya di Sumatera Utara, kalau misalnya saya menjadi narasumber pers, itu saya pilih-pilih yang masuk ke istana. Ngapain saya jadi narasumber kalau korannya pun koran, istilah saya sekarang danga-danga gitu. Saya Bang jujur, membangun opini nggak pernah dapat amplop. Tetapi kadang-kadang ya kalau dipaksanya ya aku terima juga lah, tapi gede. Iya. Kalau kecil untuk apa? Yang kasihan teman-teman wartawan kalau saya tanya kok terima, nggak begaji dia Bang. Ya, ini yang mau aku tanya, masih harus berani otokritik lah. Berani otokritik, nggak begaji. Apa yang mau dimakan sama anak-anaknya? Kalau sekarang saya lihat banyak wartawan, masih banyak wartawan 500.000 gajinya 1 bulan. Dari mana dia mau ngasih anaknya? Dia naik mobil, rumahnya gede. Nah ini sudah bermain seperti yang saya katakan tadi. Kalau Bung Jaya dalam menulis, lalu menulis di dalam koran itu ya. Selain kebanggaan yang barangkali karena kita bisa menyampaikan opini kita, penjelasan kita pada masyarakat gitu. Apakah ada harapan seperti kan kalau boleh dikatakan kan ada keikhlasan, tidak perlu mendapatkan bayaran atau gimana? Gimana Jai? Ya kalau sekarang Bang banyak Bang pendapatannya kurang dari saya ini. Kaitkan pendapat dengan pendapatan itu. Beda lah Bang, kalau pendapat keluar terus Bang. Pendapatan yang tak ada ya masuk. Ya ada kepuasan menyampaikan sesuatu yang ternyata jadi perhatian orang. Tapi abang mau tengok dulu. Kau perhatikan nih Bang. Apa ini Bang? Harimau. Aku bertanya, sekarang kenapa lambang hari pers ini harimau? Lambangnya kan harimau, sekarang maksudnya kan harimau kan? Iya. Nah, kalau kuliah lihat ini sudah dalam artinya nih Bang. Harimau itu habitatnya makin sempit. Habitatnya makin sempit sekarang. Kan tengok aja berapa banyak koran yang masih hidup. Ya online lah. Habitatnya makin sempit. Dan harimau ini sekarang juga termasuk binatang dilindungi, tapi tidak terlindungi. Tengok aja berapa kasus-kasus wartawan yang dinyatakan macam harimau lah. Larang kali dilindungi katanya, tapi nggak pernah terlindungi. Yang ketiga, kalau aku tengok, harimau ini bagi orang kebanyakan memang menakutkan itu. Bagi orang-orang biasa lah, takutlah sama harimau. Tapi bagi orang kaya, harimau ini jadi mainan sekarang. Ganti kucing sama orang itu. Coba tengok aja bagaimana di luar, di Arab, di apa semua kan mainannya bukan kucing lagi, udah harimau. Kita masih menganggap masih ketakutan dengan harimau. Awal-awalnya memang harimau ini takut orang, mengaum aja udah takut orang. Ya Bang. Jaya kan sekarang sering diwawancarai oleh wartawan-wartawan itu kan. Udah lama ya? Bang, udah lama. Aku jadi wartawan pertama kali waktu di Salemba Bang. Sekarang ya udahlah, membangun opini aja yang perlu. Ya, baik. Tadi Nian mengatakan bahwa ada rasa kebanggaan untuk bisa menjadi seorang wartawan di situ. Apa memang harimau itu adalah menjadi suatu simbol dari kewartawanan itu untuk ditakuti gitu? Jadi wartawan itu tak perlu ditakuti. Kenapa harus takut? Tapi harimau. Iya, itu kan apa namanya? Itu lambang sepihak. Aku tak setuju. Itu lambang sepihak itu. Oke terus. Nah, kenapa harus ditakuti? Kalau dia atau sumber berita atau yang kita menjadi sasaran wawancara itu tidak mempunyai masalah atau tidak ada kesalahan, pasti dia juga akan menghadapi wartawan dengan apa adanya. Tidak perlu takut. Itu dia. Tapi kenyataannya, karena yang sering menjadi sasaran wartawan itu adalah orang-orang yang punya kesalahan, iya, makanya dia takut dan harus mengimbalinya dengan amplop. Itu Bang sebenarnya. Kalau sesungguhnya wartawan itu tidak perlu ditakuti. Salah kalau kita menghadapi wartawan itu dengan sebuah rasa ketakutan.
takut juga lah Nian, karena tulisannya itu kan akan membuat karakter seseorang kan, akan apa? Itu yang membuat takut orang sama wartawan tuh, karena dia punya media untuk tempat dia menulis berita itu. Yang takut siapa itu? Yang takut biasanya kan orang-orang yang bersalah itu. Iya, itu dia. Yang takut orang bersalah, Bang. Kadang tak bersalah, kita cari salahnya. Itu wartawan yang kacau, Bang. Dan dia belum pantas menyandang predikat sebagai wartawan kalau yang begitu. Itulah juru warta itu tadi, Bang. Apa jadi wartawan ini pun sekarang terlalu gampang. Kenapa saya akan katakan gampang? Kalau dulu, ya dulu sekitar tahun 70-an, ada yang namanya juru warta dan wartawan. Beda kelasnya itu wartawan dan juru warta. Sekarang, ya mungkin internal PW itu menganggap ini diskriminatif. Kok sesama penulis, kok tidak ada apanya begitu, kok tidak ada ranknya gitu. Jadi sebenarnya disatukan. Jadi awak baru jadi wartawan, masuk aja hari ini ke Waspada atau tempat yang lain udah dikategorikan sebagai wartawan. Ada klasifikasinya. Jadi sekarang gampang kali jadi wartawan. Makanya banyak wartawan amplop.